Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, yang pertama untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silahkan dipimpin oleh Mas Ketua kelas kita, Mas Komarsel. Silahkan, Mas. Oke, sebelum mengawali pembelajaran agar diberikan ilmu yang bermanfaat, berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Komarsel. Yang pertama, mohon maaf ya kalau semisal suaranya agak terganggu karena ada suara yang lain selain suara dari Bu Eka. Selanjutnya, Bu Eka absensi terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Mas Komarsel, Mas Cahya. Sepertinya sudah masuk semua ya. Lanjut, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai pola hidup sehat. Kalau kemarin kita kan membahas pola hidup sehat secara global atau belum menjerumus ke salah satu bentuknya saja, salah satu caranya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana pola makan sehat yang merupakan salah satu dari implementasi atau cara menjaga pola hidup sehat kita. Selanjutnya, dari tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama bisa menjelaskan jenis dan fungsi zat gizi, mengidentifikasi contoh makanan yang mengandung zat gizi, selanjutnya bisa menilai kebiasaan makan yang sehat sesuai prinsip gizi seimbang, dan yang terakhir bisa menyusun contoh menu sehat secara atau yang sederhana dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, coba anak-anak dari gambar yang saya berikan ini, kalian bisa menyebutkan makanan apa yang sering kalian makan di kolom chat ya. Coba siapa? Izin menyampaikan, Bu, Ya, Mas? share screen-nya belum berubah. Oh, bentar, Pak. Apakah bisa terlihat? Sudah. Sudah, ya. Dari gambar tersebut, coba makanan apa yang paling sering kalian makan nih di kehidupan sehari-hari? Ayo, coba tuliskan di kolom chat ya. Oke, nasi. Oke, baik. Banyak kan makannya nasi ya, nggak makan roti ya, karena orang Indonesia ayam. Oke. Selanjutnya, eh, kita akan belajar karena pola hidup sehat dengan menjaga atau menerapkan gizi yang seimbang, kita harus tahu nih pentingnya makan. Makan itu pentingnya adalah sebagai sumber utama energi bagi tubuh. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada sebentar ya. Selanjutnya ada hubungan makan dan kesehatan. Hubungan makan dan kesehatan itu jenis makanan yang kita konsumsi mempengaruhi kesehatan tubuh, maka makanan sehat membuat tubuh bugar, sedangkan makanan yang tidak sehat bisa menimbulkan penyakit. Silahkan kalian bisa melihat atau menyaksikan video yang sudah saya share di grup. Setelah itu kalian bisa mencatat jenis
zat dan fungsinya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Baik, selanjutnya sudah mencatat semuanya ya. Sudah. Oke, kita lanjutkan. Eh, dari zat-zat tadi yang sudah kalian lihat di video nih, yang pertama ada zat gizi yang diperlukan tubuh itu ada lemak yang uh, uh, merupakan energi cadangan. Yang kedua ada vitamin yang membantu menjaga fungsi tubuh. Selanjutnya ada mineral yang penting untuk kesehatan, misalnya kalsium untuk tulang dan zat besi untuk darah. Selanjutnya ada air. Air itu menjaga tubuh untuk tetap seimbang. Kenapa? Karena air itu dapat menghindarkan tubuh mengalami dehidrasi, lemas, dan sulit berkonsentrasi. Oke, selanjutnya ada karbohidrat dan protein. Karbohidrat adalah sumber energi utama, dan selanjutnya ada protein sebagai membangun dan memperbaiki sel tubuh. Baik, selanjutnya silahkan kalian nanti berkelompok. Saya bagi kelompok menjadi beberapa kelompok yang dalam satu kelompok itu nanti ada 3 sampai 4 orang. Selanjutnya nanti setiap kelompok akan mengerjakan tugas kelompok seperti pada slide ini. Nanti tugasnya bisa saya share, di mana kalian harus menyebutkan contoh makanan yang mengandung gizi tertentu. Setelah itu nanti kalian bisa mempresentasikan ya. Nanti slide-nya, nanti formatnya seperti ini. Terus nanti kalian bisa mengisikan dalam bentuk PDF atau Word, bisa langsung dikirimkan di Google Drive saja, nanti Bu Eka kirim linknya. Seperti itu ya. Untuk formatnya sudah saya kirimkan di grup WA. Selanjutnya kalian nanti akan mempresentasikan. Bu Eka kasih waktu 10 menit. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu, bisa meninggalkan ruang Zoom. Setelah itu nanti kalau sudah 10 menit kalian bisa masuk lagi untuk presentasi. Seperti itu. Baik, sudah ya presentasinya. Selanjutnya, setelah kalian menyusun atau mengisi tabel itu, kalian kan bisa membedakan nih, karbohidrat itu contoh makanannya apa saja, terus kalau protein itu sumbernya apa saja, terus lemak juga apa saja kan bisa. Setelah ini, coba kalian buat atau menyusun contoh menu sehat yang sederhana nih buat kehidupan kalian sehari-hari. Bentuknya boleh, apakah bentuknya hanya boleh catatan, Bu? Enggak. Kalian boleh bentuk dalam bentuk gambar, mau kalian gambar boleh salah satu, mau bentuk visual lewat Canva boleh, seperti itu ya. Enggak harus dicatat, enggak harus. Kalau bisa digambar boleh, lebih menarik, lebih nanti kan kalian bisa lebih paham nih apa yang kalian tuliskan. Nanti teman-teman juga bisa kalau pas sharing bisa lebih paham juga. Setelah itu nanti tugasnya bisa kalian kumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Setelah itu untuk kegiatan terakhir, coba nih kalian tuliskan di selembar kertas apa kebiasaan makan kalian, atau kalau enggak di kolom chat aja deh biar gampang ya. Di kolom chat aja, coba tuliskan kebiasaan makan kalian sehari-hari. Apakah kalian makannya hanya nasi sama ayam, atau gizi seimbang seperti nasi, ayam, dan juga ada sayurnya atau dan lain-lain ya. Coba kalian tuliskan di kolom chat apa yang kalian makan. Baik, ada Mas Cahyani makannya cuma telur rebus ya. Diet ya Mas ya. Jagung, oke. Keren. Dada ayam. Enggak ada nasinya ya Mas?
Oh, pisang. Oke, Mas Bian makannya pisang. Oke, bagus. Dari makanan yang kalian konsumsi nih, kira-kira menurut kalian itu sudah termasuk makanan dalam kategori gizi seimbang atau belum ya? Karena kalau pada era sekarang itu 4 sehat 5 sempurna udah nggak berlaku ya. Kalau sekarang kan pakainya kan isi piringku yang kemarin sudah Bu Eka terangkan itu di dalam isi piringku itu ada yang namanya makan pokok, ada lauk, ada sayur dan ada buah. Nah, menurut kalian nih, makanan yang kalian konsumsi sehari-hari pada waktu pagi hari, sarapan, makan siang, dan makan malam itu sudah termasuk atau belum nih? Silakan, bisa dituliskan di kolom chat ya, atau mau pakai audio, ngomong langsung juga boleh. Salah satu, menurut kalian nih, apakah makanan yang kalian konsumsi sudah termasuk ya, sudah termasuk makanan yang makanan sehat. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, Bu Ika punya kuis nih untuk menutup pembelajaran. Ada kuis untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini ya. Pertanyaannya, apakah fungsi utama karbohidrat? Kalian kan tadi sudah melihat video pembelajaran kan yang secara singkat, terus habis itu kalian juga sudah menuliskan kan secara tidak langsung. Kalau menulis itu juga kalian kan membaca kan bisa mengingat kan. Setelah itu sudah Bu Eka jelaskan juga tadi melalui PPT. Setelah itu coba nih kalian jawab pertanyaannya, fungsi dari karbohidrat itu apa? Silahkan ditulis di kolom chat ya. B, oke. Jawabannya Mas Cahya sama Mas Indra B sebagai sumber energi. Mas Koko Sel juga bilangnya sebagai sumber energi ya. Coba kita cek nih jawabannya apa ya yang benar ya. Ya, benar sekali jawabannya adalah B sebagai sumber energi. Oke, Mas Iman selebrasi. Keren, keren. Oke, terima kasih untuk partisipasinya pada pembelajaran kali ini. Mungkin menurut saya kalian itu sudah mampu untuk mengelompokkan jenis-jenis makanan karena tadi kan sudah bikin tugas. Terus setelah itu kalian nanti saya lihat dan kita lihat sama-sama nih hasil tugas kalian di pertemuan berikutnya tentang cara menyusun menu sehat. Apakah kalian bisa dan mampu menjelaskannya walaupun tidak terlalu apa tidak terlalu spesifik atau tidak terlalu benar, tidak apa-apa karena kita sama-sama sedang belajar kan ya. Mungkin sekian dari pembelajaran pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Terlepas tadi hanya apa Bu Eka terlewat di slide ya. Saya rasa yang lainnya sudah bagus lah. Gak apa-apa, wajar kalau kayak gitu wajar Bu Eka. Makanya nanti kalau seperti itu memastikan gitu. Tapi alhamdulillah tadi bagus sih. Siswanya itu kritis. Jadi kalau nggak apa namanya nggak berubah si slide-nya apa namanya tuh langsung bicara gitu. Atau selalu memastikan gitu. Oke, terlihat ya. Gitu. Oke, gitulah. Oke sih menurut saya. Lanjut lagi yang lain. Makasih Pak Buyung. Ya.